Selamat pagi siswa SMA Santa Maria 2, khususnya kelas 11 IPA 2, dan siapapun yang mau menggunakan tayangan ini untuk belajar. Hari ini kita berjumpa untuk membahas sistem koordinasi bagian yang kedua, yaitu tentang otak kecil, otak depan, otak tengah, saraf tepi, dan saraf otonom. Yang pertama, otak kecil. Otak kecil disebut juga cerebellum. Letaknya itu di bawah otak besar, bagian belakang, atau yang disebut dengan lobus occipitalis. Kalau di luar, kita bisa meraba itu di sekitar tengkuk. Di dekat otak kecil itu ada yang namanya jembatan Farol atau pons Faroli yang berfungsi sebagai penghubung penyalur informasi antara belahan otak kecil sebelah kanan dengan sebelah kiri dan menghubungkan otak besar dengan sumsum. Fungsi khusus dari otak kecil adalah mengatur, menjaga keseimbangan gerak, koordinasi gerakan lincah, misalnya sedang menari, dan tegangan otot atau tonus pada saat kita bergerak, supaya selalu seimbang dan tidak jatuh. Di tayangan ini kita juga bisa melihat posisi otak kecil itu yang berwarna biru, ya. Ini adalah otak kecil yang saya tunjukkan, dan kalau diperbesar ada inilah yang dinamakan dengan otak kecil. Kemudian ini dikatakan sebagai jembatan Farol atau pons Faroli tadi. Yang kedua, otak depan. Tugasnya menerima dan memproses informasi, melaksanakan kegiatan berpikir, memahami dan merasakan, serta mengendalikan fungsi motorik atau gerak otot pada tubuh manusia. Otak tengah disebut juga sebagai mesencephalon, letaknya di depan jembatan Farol, mempunyai fungsi sebagai stasiun relay, stasiun penguat atau pemancar pada sistem informasi berbasis televisi. Kalau di otak kita kurang lebih fungsinya seperti itu, yang terkait dengan informasi dari pendengaran dan penglihatan serta gerakan refleks pupil pada mata ketika berpindah dari tempat gelap ke tempat terang atau sebaliknya. Yang kedua juga terlibat dalam mengontrol gerakan badan, posisi tubuh, dan tonus atau tegangan otot. Kemudian kita berbicara mengenai saraf tepi atau saraf perifer atau periferal. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ini sama dengan komputer, ada pusatnya yaitu CPU dengan segala isinya, dan saraf perifer dianalogikan dengan monitor, mouse, keyboard yang memberikan perintah dan menunjukkan hasilnya. Saraf tepi ini berhubungan dengan organ reseptor dan efektor. Berdasarkan pusatnya, saraf tepi dibedakan menjadi dua. Yang pertama berpusat di otak atau saraf tepi kranial yang terdiri dari 12 pasang, dan saraf tepi spinal berpusat pada sumsum, ada 31 pasang. Saraf tepi kranial tadi sudah dikatakan, ya, ada 12 pasang. Di sini ada fungsinya yang bersifat sensorik, ada yang bersifat motorik, dan ada yang keduanya. Saya tidak akan bacakan semua, tapi saya ambil contoh saja. Yang nomor 1 itu bersifat sensorik, nervus olfactorius, berhubungan dengan indera pembau, dalam hal ini hidung. Tugasnya dia membawa informasi dari reseptor pada hidung menuju pusat pembawaan di otak. Kemudian yang kedua, nervus opticus, bersifat sensorik juga. Ini dari retina mata menuju ke pusat penglihatan di otak. Yang ketiga, nervus oculomotorius, bersifat motorik.
Ya, ini berhubungan dengan otot bola mata, yaitu pada proses gerakan mengerling, menggerakkan bola mata ke kanan dan ke kiri. Yang bersifat sensorik dan motorik, contohnya adalah nervus trigeminus nomor 5. Sifat motoriknya berkaitan dengan gerak bola mata, sedang yang sensoris berkaitan dengan rasa sakit, tekanan, pedas, dan suhu. Ya, silahkan yang lainnya 12 pasang ini dipelajari, tidak akan saya bahas secara detail. Berikutnya saraf tepi spinal atau saraf tepi yang berpusat pada sumsum, terdiri dari 31 pasang saraf yang bekerja secara otonom. Saraf otonom dibedakan menjadi 2, saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Pasangan saraf ini bekerja pada satu organ secara berlawanan. Apabila simpatis memicu suatu tindakan, maka saraf parasimpatisnya akan menghambat. Kita ambil contoh, misalkan di sini yang berkaitan dengan fungsi pada pupil mata. Saraf parasimpatis itu akan memperkecil diameter pupil ketika cahaya masuk sangat terang, dan saraf simpatis akan memperbesar pupil mata ketika cahaya yang masuk ke mata itu lemah. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya. Misalkan pada kelenjar saliva yang memproduksi saliva atau air liur, saraf parasimpatis itu akan memicu produksi saliva, sedangkan saraf simpatisnya akan menghambat pengeluaran atau sekresi dari saliva. Tabel berikutnya mungkin bisa membantu memperjelas apa yang dimaksud. Ya, di sini dibuatkan tabel yang berkaitan dengan kerja saraf simpatis dan parasimpatis. Sambil contoh lagi, di sini adalah denyut jantung. Saraf simpatis akan mempercepat denyut jantung, sedangkan saraf parasimpatisnya akan memperlambat denyut jantung. Kemudian ada paru-paru. Ya, saraf simpatis akan memperbesar diameter alveolus pada paru-paru sehingga terjadi proses inspirasi, dan saraf parasimpatisnya akan memperkecil alveolus sehingga tekanan meningkat dan udara akan didorong keluar, maka terjadilah proses ekspirasi. Ya, yang lainnya nanti boleh kalian baca sendiri. Ya, ada beberapa istilah atau bagian penting otak yang belum kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah cairan cerebrospinal. Ini merupakan cairan berwarna bening, jernih yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya yang pertama adalah sebagai pelindung. Ya, ketika ada getaran yang keras, misalkan kita terbentur atau dipukul, maka cairan cerebrospinal ini bisa sebagai peredamnya. Kemudian fungsi yang kedua, membawa nutrisi yang dikirim oleh pembuluh darah menuju ke otak, serta mengambil limbah sisa metabolisme untuk selanjutnya dikirim ke sistem ekskresi. Cairan cerebrospinal diproduksi oleh bagian ventrikel otak yang jumlahnya akan dikendalikan oleh jaringan otak. Yang kedua adalah meninges atau meningens, merupakan lapisan selaput pelindung membran tipis, ya, untuk melindungi otak dan sumsum tulang belakang.
Membran tipis ini terdiri dari 3 lapisan. Dari arah luar dinamakan durameter, yang tengahnya arachnoid, dan paling dalam yang dekat dengan otak dinamakan pia mater. Kemudian di dasar otak ada bagian yang disebut dengan corpus callosum, yaitu berupa kumpulan serabut saraf ya di antara belahan otak kanan dan otak kiri, yang tugasnya berarti menghubungkan komunikasi antara kedua belahan otak atau hemisfer tersebut. Bagian yang lainnya adalah talamus ya, yang berfungsi untuk memberikan informasi yang ada di dalam otak dan seluruh saraf yang ada di tubuh kita. Di bawah talamus ada yang disebut dengan hipotalamus, merupakan struktur kecil di tengah otak ya, fungsinya untuk mengendalikan suhu tubuh kita, kemudian sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan produksi hormon. Yang keenam, masih di bagian dari otak, sebetulnya ada kelenjar endokrin yang kita sebut dengan kelenjar pituitari atau hipofisis. Mengenai kelenjar ini nanti kita akan bahas pada sistem endokrin. Yang ketujuh adalah ventricle atau ruangan yang berisi cairan di dalam otak ya. Cairan ini berkaitan dengan yang tadi kita bahas di bagian pertama, yaitu cairan cerebrospinal. Jadi di sini fungsinya adalah sebagai produsen cairan cerebrospinal. Kemudian ada kelenjar pineal ya, yang ada di ventricle otak. Yang ini fungsinya berkaitan dengan sistem reproduksi dan menghasilkan hormon melatonin yang berkaitan dengan pola tidur kita. Terakhir ada sistem limbik ya. Ini berperan dalam pengendalian emosi, rasa takut, serta mempengaruhi daya ingat kita. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sistem koordinasi pada pertemuan yang kedua. Nah, pesan saya, silakan kalian simak, pelajari, dan tidak usah pergi dari luar rumah. Semua tugas yang terkait dengan mata pelajaran ini atau topik ini silakan diikuti dengan berbasis online saja. Terima kasih, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kita semua. Sekian.